Puji nama Tuhan, shalom saudara-saudara terkasih, salam penuaian, salam terobosan. Nama saya Irin, seperti Pastor Yongki sudah bilang, kenal maka sayang, amin saudara. Ya, izinkan saya memberi judul renungan pada pagi hari ini, pengenalan pribadi akan Tuhan. Itu judul renungan kita pada pagi hari ini. Saya akan mengawali dari contoh yang paling sangat sederhana, di mana pertama kali saya dan suami mengenal Pastor Yongki dan Ibu Yongki. Saya waktu itu pertama kali saya dan calon suami mau membangun keluarga, mau menikah, dan kami mau mencari gereja, saudara. Mencari gereja sama seperti membeli rumah atau mencari rumah. Kita mempelajari visi misi gereja demi gereja. Dan hati kami lebih mencondong ke BMC New York. Karena visi misinya mempersiapkan keluarga yang kuat di hadapan Tuhan. Dan kami berdua diperkenalkan oleh Pastor Yongki. Pertama kali kami mengenal Pastor Yongki dan Ibu Yongki, kami saat tahu Pastor Yongki adalah gembala BMC, pemimpin gereja BMC New York, hamba Tuhan yang diurapi, dan mereka berdua sangat welcome kami sebagai jemaat yang baru. Berjalannya waktu, kondisi, dan penggembalaan beliau, Pastor Yongki dan Ibu Yongki, kami berdua mengenal lebih daripada jabatan beliau, kedudukan beliau, otoritas beliau. Kami lebih mengenal karakter-karakter Pastor Yongki dan Ibu Yongki. Saya dengan gamblangnya sekarang punya banyak pembenaran kata untuk menceritakan Pastor Yongki dan Ibu Yongki. Karakter-karakter beliau adalah yang seorang hamba Tuhan yang generous, hatinya benar-benar kepada jemaat, dan selalu support kami berdua. Begitu banyaknya. 1 menit saya bisa katakan banyak sifat-sifat yang saya kenal dari Pastor Yongki dan Ibu Yongki. Sama seperti pagi ini, saat ini biarlah kita belajar dari seorang tokoh yang ditulis di Alkitab yang bernama Ayub. Ayub itu mengenal Tuhan secara pribadi, dan Tuhan mengenal dan berkenan kepada Ayub. Ada 2 hubungan, saudara. Hubungan pengenalan itu ada 2 faktor, keterlibatan 2 belah pihak. Kalau tahu, sebagai contoh, saya tahu Agnes mau nikah. Saya yakin dan percaya ada orang yang tanya, "Agnes, kamu kenal Irin nggak?" 100% saya tahu saya nggak kenal Irin. Tapi kalau ada orang yang kenal Pastor Yongki, "Kenal Irin nggak?" Saya bukan GR, saudara. Pasti Pastor Yogi, "Ya saya kenal Irin. Irin adalah istrinya Gerson. Irin punya 2 anak. Irin ini." Sebaliknya ada orang jemaat, orang Indonesia datang ke New York, "Kamu kenal pastor hamba Tuhan namanya Pastor Yongki?" Saya bisa memperkenalkan Pastor Yongki dengan secara terperinci. Begitulah pengenalan kita. Sama seperti Ayub mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal Ayub. Mari sama-sama kita baca firman-Nya, Ayub pasal 1 ayat 1. Kita baca firman Tuhan, Ayub pasal 1 ayat 1, nanti kita lompat ke ayat 6. Judulnya adalah kesalehan Ayub diuji. Seperti beberapa hari yang lalu, hamba Tuhan Pastor Hana mengatakan iman yang tahan uji artinya apa? Iman yang diuji. Makanya dia iman tahan uji. Sama seperti Ayub, kesalehan Ayub diuji. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Ia mempunyai 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, sangat banyak budaknya. Dialah yang terkaya di antara semua orang di seluruh timur. Kita lanjut ke ayat 6. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Di antara mereka datang juga iblis, si pendakwa. Tuhan bertanya kepada iblis, "Dari mana engkau?" Jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan berkeliling menjelajahi bumi." Lalu Tuhan, ayat 8 sangat luar biasa, saudara. Lalu bertanya Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub?
Sesungguhnya tidak ada seorang pun di bumi seperti dia. Dia yang demikian saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar di sekeliling dia, keluarganya, serta segala miliknya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, apa yang milikinya bertambah banyak di negeri itu. Tetapi layangkanlah tanganmu dan hancurkan segala yang dimilikinya. Ia akan mengutuki engkau di hadapanmu. Firman Tuhan kepada iblis, sekarang segala yang dimilikinya ada dalam tanganmu. Hanya jangan engkau melayangkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya kalau membaca firman Tuhan untuk mempermudahkan saya mulai berimajinasi, Saudara. Ini percakapan Tuhan, saat, ada hamba-hambanya, anak-anak Allah dan juga iblis. Dikatakan Tuhan menyertai Ayub, dipagari, Saudara. Saat perkenanan Tuhan ada atas kita, yang satu yang kita pasti dari ayat ini, kita dipagari. Harta benda kita, keluarga kita dipagari. Tidak satu oknum pun bisa menjamahnya, sekalipun iblis. Tapi saat ini Ayub diuji imannya. Jadi saudara-saudara, saya benar-benar waktu melihat Tuhan begitu mengagumi Ayub, saya langsung nanya, wow, ini bukan kita yang mengagumi Tuhan, Tuhan yang mengagumi Ayub. Betapa terhormatnya, saudara. Begitulah pengenalan Tuhan sendiri, Allah sendiri terhadap Ayub. Itu sesuatu yang amazing. Kalau kita tahu semua karakter-karakter Tuhan, tapi ini Tuhan tahu siapa kita. Itu sangat luar biasa, saudara. Dan singkat cerita, Ayub diizinkan untuk dicobai, harta dan anak-anaknya hilang semua, habis mati. Dan untuk informasi, Ayub itu adalah seorang bapa yang sangat mengasihi anaknya. Di ayat 4 dia katakan, begitu dia mengasihi anaknya, dia mau keselamatan anaknya. Di setiap anaknya pesta, dikurbankan, dikuduskan. Dia mengorbankan untuk menguduskan anaknya. Jadi artinya saya bisa lihat dia figur bapa yang mengasihi anak. Jadi kebayang Kak, saudara, dia bukan bapak yang sembarangan. Dia bapak yang mengasihi anaknya, 10 anaknya, 7 laki-laki, 3 perempuan, mati semua. Betapa lukanya hati Ayub. Mungkin sebagian kita tidak silau dari harta, tapi saya yakin dan percaya bapak yang benar saat anaknya mati, sangat-sangatlah terluka. Kita lihat di ayat 20. Ayub pun berdiri, mengoyakkan jubah dan mencukur kepalanya, lalu sujud dan menyembah. Di mana terpuruk hatinya, dia menyembah. Ia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku kembali ke sana. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Wow, saya bilang begitu dia dalam keterpurukannya, dia benar-benar menyadari betul semua yang ada padanya 100% pemberian Tuhan. Itu luar biasa. Saat di mana di dalam lembah dia memuji Tuhan, dia mengenal itu semua dari Tuhan, itu haknya Tuhan. Dia tidak sekalipun berbuat dosa. Di pasal 2, si dakwa itu, si iblis itu mendakwa lagi. Tuhan izinkan Ayub mengalami sakit yang sangat memilukan, penyakit kulit yang sampai memilukan. Dan istrinya pun saking pilunya tidak support dia lagi. Kutuki Tuhan Allahmu, kata istrinya. Saking dia begitu sedih melihat suaminya. Dan ayat pasal 3 sampai 33 di mana semua sahabat-sahabatnya mendakwa dia. Mungkin bagian dari kita banyak yang salah mengerti kita. Banyak yang bilang, kok kemalangan terjadi atas kamu, Ayub? Mungkin kamu buat dosa. Kamu mungkin begini, begini, begini. Tapi dia tahu Tuhan Allah yang dia sembah adalah Tuhan Allah yang kasih. Dia tahu betul tidak ada rancangan buruk atas rancangan Tuhan. Amin, saudara. Di pasal 34, sama-sama kita baca. Ayat 12 dikatakan, sesungguh
Allah tidak berlaku curang. Yang Maha Kuasa tidak membengkokkan keadilan. Dia benar-benar mengenal siapa Tuhannya. Tuhannya tidak pernah berlaku curang, Tuhannya tidak pernah merancangkan yang jahat atasnya, dia mengenal pribadi Tuhan. Dan kita tahu akhir cerita Ayub, di mana Tuhan memulihkan. Kita lompat, saudara, Ayub 42 ayat 5, dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang, katakan sekarang, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Wow, saya waktu baca ini pasal demi pasal, ada 42 pasal, penderitaan demi penderitaan, kemalangan demi kemalangan. Tapi dan ini kemalangan dari seseorang Ayub yang saleh, saudara, bukan kemalangan dari orang yang bejat atau orang yang berdosa. Kalau orang yang berdosa, ya tabur tuai, kan kita bisa bilang tabur Tuhan. Tapi ini orang yang saleh, orang yang baik, orang yang dikasihi Tuhan. Tapi dia bisa bilang dari awal, dia bilang, saya tahu Tuhan dari apa kata orang. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Renungan hari ini kita mau tanya ke pribadi kita masing-masing. Apa kita mengenal Tuhan secara pribadi, saudara? Pengenalan akan Tuhan secara pribadi, bukan kata pendeta, bukan kata penginjil, imam, ataupun keluarga, orang tua. Mungkin kita lahir dari keluarga Kristen, dibesarkan di keluarga Kristen dengan doktrin-doktrin yang baik, tapi itu semua doktrin, tapi balik ke hati kita kenal nggak sih siapa Tuhan yang kita sembah? Itu uh, dari pengalaman dan pengalaman saya bisa menyimpulkan, jamahan Tuhan tidak sama dengan mengenal Tuhan. Kita di jamaah Tuhan belum tentu kita mengenal Tuhan. Sama seperti Ayub. Jamahan Tuhan kita bisa dapatkan, bisa dari saat kita menyembah Tuhan. Biasanya kita menyembah Tuhan ada manifestasi. Kita menangis, kita merasakan urapan Tuhan, kita merasakan dan juga saat kita lahir baru, ada baptisan Roh Kudus, kita berbahasa roh. Saat jamahan Tuhan, 100% itu semua karena inisiatif Tuhan untuk memberikan karunia-karunia roh kepada kita. Bukan karena kelayakan kita, tapi Tuhan, jamahan Tuhan. Karunia roh itu kita semua tahu, hikmat, pengetahuan, dan salah satunya bahasa roh. Itu semua karena kasih Tuhan diberikan kepada kita. Tidak ada keterlibatan kita. Solely, 100% dari Tuhan. Tapi mengenal Tuhan, artinya mengenal karakter Tuhan itu sendiri secara langsung. Kita dalam proses hidup kita, perjalanan iman kita, ada keterlibatan kita, saudara. Di mana pagi ini saya bisa men-sharingkan dua hal akan pengenalan mengenal Tuhan. Satu adalah buah roh itu lahir dari keintiman dan pengenalan kita akan Tuhan. Buah roh, kalau dikatakan buah, apa sih buah? Buah itu adalah produce, right? Produce di dalamnya ada proses dari bibit menjadi akar, akar menjadi pohon, pohonnya semakin kuat menghasilkan ranting-ranting, daun, dan akhirnya buah. Makanya dikatakan buah-buah roh dalam proses. Jadi waktu di mana kita menghasilkan buah roh, saudara, itu ada transformasi hidup, ada perubahan hidup. Dan semua buah-buah roh itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Lahir dari pengenalan akan Tuhan, keintiman akan Tuhan. Dan yang kedua, pengenalan akan Tuhan melahirkan kepekaan. Seperti subtema kita bulan ini, peka. Sama seperti Ayub, saat dia mengalami semuanya, dia mengenal, dia mengalami kepekaan, dia tahu rancangan Tuhan atasnya adalah baik. Dia memperkatakan semua yang dia tahu akan Tuhannya, kebesaran Tuhannya. Dan Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Saat kita mengenal seseorang, kita sering telepon, komunikasi aktif, ada intensif, ada sesuatu yang sangat heavy di dalamnya. Kita bisa tahu orang itu.
Jadi saat suatu hari kita mendengar hal-hal yang tidak baik tentang orang itu, secara gamblang kita tahu, oh itu rumor atau itu fakta. Karena setiap hari orang itu sharing, kita kenal orang itu. Sama juga seperti contoh suami istri. Saat suami saya datang pulang, saya bisa tahu itu suami saya bukan suami orang. Saya bisa tahu itu bukan tamu, itu suami saya. Saat dia even dari jalannya saya bisa tahu. Saya bisa tahu dari suaranya saat dia udah ngomong, "Daddy home, daddy is home." Saya bisa tahu ini daddy-nya suami saya itu mood-nya lagi apa, lagi happy kah, capek kah, stres kah, saya bisa tahu. Ada kepekaan di hati saya. Sama seperti di Alkitab, Tuhan mengibaratkan kita adalah mempelai Kristus. Seharusnya kepekaan itu kita alami, amin. Lahir dari kepekaan kita, jadi kita kenal hati Tuhan, bagaimana menyenangkan hati Tuhan, apa saja yang bisa mendukakan Tuhan, kita tahu. Itu mempermudah kita untuk memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Bagaimana kita mengenal Tuhan secara pribadi. Jadi Tuhan dalam semuanya saya bisa tahu Tuhan itu personal banget, saudara. Tuhan yang saya sembah mungkin pengenalan saya akan Tuhan agak berbeda dengan saudara. Amin, saudara. Jadi salah satunya bagaimana kita cara mengenal Tuhan ada dua hal. Pertama ya pasti dengan firman Tuhan. Dengan kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan adalah introduction. Firman Tuhan itu memberitahukan kita, menginformasikan kita Tuhan itu apa. Kita tahu Tuhan itu kasih. Di Mazmur Daud, Dia Bapa, penasehat ajaib, Dia Allah yang menyediakan, Jehovah Jireh di kitab Genesis, Dia Allah yang penyembuh, Jehovah Rafa. Di pujian juga, even di Alkitab Mazmur Daud, Tuhan adalah gunung batuku, pembelaku. Jadi kita merasakan saat kita dikhianati atau difitnah, kita nggak buru-buru marah, kita nggak buru-buru membenarkan diri. Tenang aja, kita tahu siapa Tuhan kita. Tuhan kita adalah yang membela kita. Amin. Respon kita akan berbeda saat kita mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan secara pribadi. Yang kedua adalah selain membaca firman itu udah emas ya saudara, itu udah pasti. Karena dari situlah firman Tuhan yang kita tahu, yang mengenal personality, karakter-karakter ilahi Tuhan. Yang kedua caranya nggak lain adalah meminta sama Tuhan. Kita meminta sendiri sama Tuhan, Tuhan kami mau lebih dalam lagi, saya mau lebih dalam lagi mengenal Engkau. Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberi, carilah kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Kita minta sama Tuhan, Tuhan biarlah firman Tuhan yang saya baca bukan hanya pengetahuan, ajar kami, bawa saya untuk mengenalmu sendiri. Kita minta sama Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan lebih rindu untuk memperkenalkan setiap karakter-karakternya dalam hidup kita. Amin, saudara. Saat kita mengenal Tuhan, firman Tuhan itu yang jadinya pengetahuan adalah informasi yang kita baca menjadi hidup saat kita mengalaminya. Makanya dikatakan firman menjadi hidup adalah saat kita mengalami firman itu sendiri. Bagaimana kita tahu, how do we know God is healer? Bagaimana kita tahu Tuhan itu penyembuh if we never been sick? Kalau kita nggak pernah sakit, saudara. Bagaimana kita tahu kalau Tuhan itu penyedia, kalau kita berkelimpahan? Bagaimana kita tahu kalau Tuhan, how do we know God is love if we never been broken or hurt? Bagaimana kita merasakan Tuhan itu kasih kalau kita baik-baik aja? Kalau kita nggak merasakan luka, disakiti. Jadi banyak cara melalui proses kita bisa mengenal Tuhan. Jadi sharing pagi hari ini saya cuma mau mengencourage kita semua, yuk sama-sama mengalami Tuhan lebih dalam lagi. Mengalami Tuhan secara pribadi. Apa yang kita baca, kita alami, saudara. Kalau di form aplikasi tulis, ada tulisannya required.
Kalau required itu artinya apa? Kita harus lakukan. Jadi untuk mengenal Tuhan requirement-nya our heart and our time. Jadi harus, mau tidak mau. Kalau aplikasi kertas kita nggak tulis, saya yakin dan percaya tidak akan diproses. Kalau online lebih parah, Saudara. Kalau required biasanya ada centang merah, kalau kita nggak isi, itu nggak akan bikin kita ke next page, halaman berikutnya. Jadi kita harus memenuhinya. Jadi kita harus menyediakan waktu dan hati kita untuk mengenal Tuhan. Jadi ada komitmen, ada requirement di sini untuk kita mengenal Tuhan secara pribadi. Saat kita mengenal Tuhan secara pribadi, Saudara, seperti hati kita dipahat. Kalau dipahat itu benar-benar tadi pujian tadi memahat kita. Dia stay, tinggal. Jadi kita nggak bisa lupa, oh aku mengenal Tuhan, dia itu provider-ku. Kita ada pengalaman-pengalaman. Seperti pengalaman saya datang ke Amerika, Tuhan yang menyediakan secara ajaib. Dan pengalaman-pengalaman pengenalan akan Tuhan itu nggak ada expirednya. Itu tidak ada expirednya. Dia sangat manis dan berkuasa. Contoh, waktu saya datang, saya dipelihara Tuhan luar biasa. Saat COVID datang, nggak ada pekerjaan, segala pekerjaan, nggak ada income segala macam. Saya tuh dengan gamblangnya, saya punya pengalaman dulu, Tuhan menyediakan. Tuhan yang sama menyediakan juga. Dengan pengalaman pribadi itu menguatkan kita. Pengalaman pribadi itu yang punya kuasa yang sama untuk menguatkan iman kita, supaya kita tetap bangkit, kita tetap kuat. Amin, Saudara. Itulah pengalaman pribadi yang sangat sungguh indah. Semua pengalaman pribadi kita tentang Tuhan mengubah kita, sampai-sampai mengubah cara kita menyembah Tuhan. Puji nama Tuhan, biarlah kerinduan itu kita mengalami Tuhan lebih lagi ada setiap kita. Mari kita izinkan saya untuk berdoa, kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang terkasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti. Tapi Bapa Allah Roh Kudus bantu kami untuk mengerti. Bantu kami Tuhan, bawa kami lebih dalam mengenal-Mu. Dengan pengalaman-pengalaman yang baru, kami yakin dan percaya Engkau punya cara yang begitu luar biasa untuk menunjukkan segala karakter-Mu Tuhan yang kami baca dalam firman-Mu. Ajar kami mengenal, kami sendiri memandang Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin kami Roh Kudus, kami serahkan pada hari ini Tuhan. Pimpin langkah kami, tutup bungkus kami dengan kuasa firman-Mu. Biarlah hari lepas hari, pengenalan kami akan Engkau semakin banyak lagi Tuhan. Dan itu menjadi pribadi yang memahat hati kami, yang menguatkan iman kami Bapa. Dan kami mengalami kepekaan, kami tidak gampang disesatkan. Kami mengenal suara-Mu, kami mengenal kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang mau mengenal Tuhan katakan, amin.